Apakah cinta Pak Jokowi itu dia maksudkan untuk mengajak ketua-ketua partai itu tidur di kamar pengantin? Atau justru semua orang mencari cinta Jokowi karena takut akan tidur di kamar tahanan itu? Di mana-mana ada sprindik, di mana-mana ada komorbid tuh. Jadi saya menganggap bahwa gak ada kesan di saya ini orang partai-partai yang berupaya untuk antri menerima cinta Jokowi itu betul-betul ingin masuk kamar pengantin. Sebetulnya mereka hanya takut dimasukkan Jokowi ke kamar tahanan. Itu bergerombol untuk nyari cinta di situ. Faktanya, tadi saya baca riset dari Kompas itu. Dulu Kompas bilang bahwa cinta rakyat pada Jokowi 80%. 80,8%. 80%. Cinta rakyat pada Presiden Jokowi ada 80%. Riset terakhir mengatakan hanya 18% yang ingin menurut pilihan Jokowi tentang calon presiden. Di rakyat pun cintanya palsu. Faktanya begitu. Jadi apa yang mau kita percaya dari soal cinta mencintai ini? Di dalam sastra ada dua tokoh yang dikenal sebagai pecinta itu. Satu namanya Don Quixote. Indonesia bilang Don Quixote. Dia orang jujur karena itu dia membayangkan bahwa dia mampu untuk membangun romansa dengan semua perempuan itu. Tapi ini orang agak gila tuh. Cuman ada dalam imajinasinya. Dia tahu dia nggak bisa, tetapi dia bayangkan terus bahwa dia bisa mencintai semua perempuan itu. Itu kenekatan absurd dari Don Quixote. Ada Don yang lain, Don Juan. Yang memang mampu untuk gombal pada semua perempuan. Hingga dia bisa pacaran tidur dengan semua perempuan. Saya kira Pak Jokowi itu Don Juan apa Don Quixote itu. Dia sebagian Don Juan karena dicitrakan begitu, sebagian Don Quixote karena memang nggak mampu untuk mewujudkan apa yang disebut cinta itu. Ya imajinasi aja. Jadi ini soal kita tuh, seolah-olah kita tadi Faisal betul, Fahri betul. Kita mau lihat ada duel di dalam soal politik. Politik itu adalah soal duel. Tetapi ini masyarakat mesti ditata. Iya, tetapi apa yang disebut sebagai kader, dia mesti membedakan diri dengan lawan politik dia yang juga kader itu. Itu dasarnya tuh. Supaya ada skrutinisasi, ada kebersihan berpikir, ada distingsi yang kuat di situ. Tadi Eko mengatakan, ya karena Ganjar itu sudah punya track record memimpin. Tunggu dulu, nilainya berapa record itu di Semarang atau di Jawa Tengah itu? Apakah Ganjar di dalam kepemimpinannya mampu menaikkan daya hidup Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional misalnya? Sampai sekarang Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa tuh. Gak naik-naik juga. Jangan dong, nilai sekarang nggak gitu dong. Nilai kalau dilihat kemiskinan, berapa angka kemiskinan yang turun di zaman Ganjar. Kalau kita lihat provinsi termiskin, kita akan terus-menerus menyalahkan gubernur di Papua sana. Kalau ngelihatnya kayak gitu dong. Berapa angka kemiskinan yang turun, berapa pertumbuhan ekonomi, yang jelas-jelas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata. Lihatnya kayak gitu dong, yang fair dong. Oh, fair. Saya kasih data lebih konkret pada saudara ya. Oke. Indeks kemiskinan di Jawa Tengah 9,8. Indeks kemiskinan nasional 8. Indeks kemiskinan Jakarta 7. Jadi Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Nangkap nggak dasarnya tuh? Itu dasarnya itu, melihat itu. Bertahun-tahun 40.000 anak SMA batal masuk SMA, yang potensi masuk SMA karena daya beli turun.
Itu faktanya. Jadi kalau kita nilai misalnya Ganjar boleh naik kelas dari gubernur pergi ke presiden, oke, orang akan lihat apakah Ganjar memenuhi perintah konstitusi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Kemiskinan di Semarang itu nggak makin turun. Kecerdasan di Jawa Tengah juga makin turun. Jadi nggak ada hak Ganjar secara sosiologi. Secara emosional oke, nggak ada soal bagi saya. Karena PDIP nggak punya kader, terpaksa pinjam lagi kader dari Pak Jokowi kan. Nah itu kader pinjaman. Jadi kita mau fair lihat soal-soal itu tuh. Kalau misalnya saya baca riset bahwa generasi muda yang 80% itu lebih dari separuh pemilih Indonesia, dia menunggu siapa calon pemimpin yang mampu mengolah dua isu utama itu. Satu soal environmental ethics, dua soal global security. Mereka berjanji akan memilih ketika tahu manusia mana yang mampu untuk memberi mereka harapan bahwa akan ada Indonesia yang hijau ke depan, bahwa akan ada keamanan global ke depan itu. Itu yang lagi tunggu, yang nanti akan dibahas minggu depan mulai FISIP UI akan mulai memanggil, mengundang calon-calon presiden untuk bicara soal itu. Di situ nggak ada soal cinta-cintaan. Otakmu buruk, Anda nggak lulus karena akan dihajar oleh BEM UI itu. Itu poinnya di situ tuh. Jadi swing voters kita itu, terutama generasi baru itu, antara 27 sampai 30% naik terus tuh. Karena menunggu isu tadi yang diterangkan oleh Fahri. Isunya apa? Bukan menunggu cinta Jokowi, menunggu isu calon-calon presiden ini untuk berkelahi di dalam ide itu. Sekarang coba kita uji misalnya. Kalau isunya adalah global security, di antara tiga itu siapa yang menonjol? Ya pasti Prabowo. Di dalam isu itu tuh. Secara intuitif orang anggap Prabowo paham tentang global security. Kalau isu itu tentang lingkungan, ya pasti Ganjar yang menonjol. Karena Ganjar tidak mempedulikan Wadas, Ganjar tidak mempedulikan Kendeng. Menonjol keburukannya maksud saya. Itu dasarnya kan. Jadi apa yang mau kita bicarakan adalah potensi politik ini sekedar dikendalikan oleh like and dislike itu. Cinta apa poin itu tuh. Saya mau tunggu misalnya tuh, siapa yang berani untuk datang ke BEM UI berkelahi dengan mahasiswa di dalam panel yang dihadiri oleh akademisi untuk dua hal itu. Environmental, orang tanya, Ganjar, do you speak environmental ethics? How about Wadas? How about Kendeng? Oh, buat Put Estate. Apa? Di Kalimantan Tengah itu liputannya di Tempo dia Soal 1.700 hektar tanah. Yes. Yang kemudian di bawahnya Pak Prabowo sekarang terlantar. Iya. Itu tentang benar itu, sangat benar. Dan Jokowi udah bela tuh. Itu bukan cuma Prabowo, semua menteri ada di situ. Oh enggak, di Kalimantan Tengah Menteri Pertahanan. Ya apapun itu, tapi itu yang proyek nasional di Kalimantan Tengah menteri, yang diliput sama Tempo di BBC itu di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan. Iya itu yang saya maksud. Kalau itu betul. Anda bilang Wadas, ini Kalimantan Tengah 17.000 hektar tambah 600 hektar. Saya bahkan clear. ingin supaya itu dipersoalkan. Proyeknya Gerindra itu, proyeknya Pak Prabowo. Tetapi waktu Hasto bilang, oh saya anggap Hasto mau hajar habis-habis. Belakangan dia mundur. Kan coba bayangin, PDIP pengecut juga untuk mengkritik. Oh itu kesalahan teknis. Bagaimana? Yang dikritiki publik itu yang di Kalimantan Tengah karena datanya ada. Orang anggap ternyata PDIP mau berkelahi dengan Gerindra. Ternyata begitu Pak Jokowi bilang semua menteri ada, Hasto bilang apa? Enggak itu yang kita maksudkan. Ada yang berhasil, tapi ada yang gagal. Yang dikritisi yang gagal dong. Iya, kalau itu ya mestinya digagalkan semua. Itu maksudnya supaya beroposisi pada Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Enggak lah, yang mengkritik. Gini deh, kalau ada problem BTS ada korupsi, kan nggak salah program BTS-nya, yang salah yang korupsinya. Kalau ada program semua yang gagal di Kalimantan Tengah di bawah Kemenhan, yang dikritik ininya dong. Politik itu dalam kampanye duel headline, bukan duel data. Enggak, ini kan Anda bilang tadi soal environmental. Yes. Prabowo, nah ini ada kasus loh. Terus kenapa Anda nggak angkat itu? Itu kasus real. Saya ngomong pertama soal global security. Oke, tunggu. Saya terangkan lebih di situ. Kan yang terlihat adalah PDIP
mau angkat senjata perang dengan Jokowi itu. Dalam soal food estate. Call-nya tinggi. Itu gagal, batal segala macam. Yang gagal itu di Kalimantan Tengah, kenapa harus perang dengan Pak Jokowi? Ketika kejaksaan misalnya menangkap orang korupsi BTS, yang dilawan bukan program BTS buat masyarakat terasing atau katakanlah terluar, yang dilawan yang salah korupsinya itu dong. Ya. Yang dikritik yang gagalnya, bukan seluruh programnya dong. Anda terangkan itu setelah mentalnya Hasto jatuh. Astaga. Mana lu Iya. Itu masalahnya kan. Jadi teman-teman semua, saya mau ada ketepatan di dalam menentukan siapa calon presiden. Bukan berdasarkan cinta mencintai. Tapi isi kepalanya apa. Setuju. Ya udah, nggak ada soal gitu. Udah. Iya. Udah, Setuju. bagian itu saya udah terangkan tadi. Jadi saya balik pada problem kita. Ada keinginan untuk melihat bahwa Presiden Jokowi sebetulnya ada dalam kecemasan tuh. Dia takut dia tidak dicintai lagi oleh semua partai politik. Itu poinnya kan. Kenapa? Ya karena orang menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak mampu bahkan untuk mengendalikan emosinya. Mengendalikan agresivitasnya. Mengendalikan arogansinya tuh. Jadi seseorang yang di dalam kesempatan terakhir untuk memulihkan kemuliaan dia sebagai noblesse oblige, terpaksa masih harus mencari pegangan. Siapa akan menyelamatkan dia 1 hari 2 hari setelah dia lengser? Presiden SBY dengan percaya diri tahu bahwa kalau dia lengser, dia masih punya peralatan namanya partai politik. Seminggu setelah SBY lengser, SBY langsung muter ke luar negeri. Memberi ceramah tentang demokrasi dan lingkungan hidup tuh. Diundang berceramah kemana-mana tuh. Sekarang kita melihat Pak Jokowi 1 minggu setelah lengser. Siapa yang mau undang dia? Bicara tentang apa? IKN, demokrasi, buruk semua. Jadi sebetulnya saya mau terangkan bahwa kita ada di dalam kegamangan untuk melihat psikologi Pak Jokowi yang tidak stabil lagi. Saya mesti katakan itu. Beliau ada dalam kegamangan. Karena itu dia pasang semua tangan ada di mana-mana tuh. Tangan Jokowi ada di mana-mana tuh. Ada satu cerita yang kalau soal tangan ada yang disebut hand of Midas. The hand of Midas. Tangan Raja Midas tuh. Raja Midas ini orang yang gandrung pada harta. Jadi dia ingin hidup dia itu dikelilingi oleh batangan emas itu. Karena itu dia punya kemampuan untuk menunjuk siapapun, apapun barang pun, manusia atau benda itu. Kalau dia tunjuk jadi emas itu. Yang dilakukan Jokowi juga persis seperti Raja Midas sekarang. Dia tunjuk semua ketua partai. Tiba-tiba semua ketua partai berubah jadi emas tuh. Jokowi memerlukan emas untuk apa? Untuk membangun IKN. Untuk membayar utang. Untuk mensubsidi energi yang terbarukan itu tuh. Jadi bagi Pak Jokowi, semua keadaan itu hanya berfungsi sebagai mata uang. Yaitu emas tuh. Jokowi tidak berpikir tentang gagasan. Itu intinya tuh. Itu kritik saya tuh. Jadi sekali lagi, kita ada dalam ketegangan. Kita mau, apa yang tadi, kita bayangkan legacy Pak Jokowi itu apa? Satu-satunya yang masih mungkin adalah, dia ucapkan mulai hari ini bahwa, dia gagal menghidupkan semacam imajinasi tentang masa depan tuh. Yang diucapkan Pak Jokowi adalah Indonesia ya terus-menerus bonus demografi, emas segala macam itu. Tapi persiapan gagasan ke situ nggak ada tuh. Orang mau menunggu sebetulnya Pak Jokowi di ujung kekuasaannya mengucapkan pidato yang visioner di 17 Agustus. Yang dilakukan adalah curcol. Makasih.